Dalam beberapa waktu terakhir, tren harga beberapa motor bekas di Indonesia cukup menarik. Yang mana ada motor yang pasarannya tadinya cuma 2-3 jutaan, tiba-tiba melonjak menjadi 20-30 juta rupiah. Ada juga motor yang tadinya harganya cuma di belasan juta, tiba-tiba melonjak sampai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Menariknya adalah beberapa motor yang harganya melonjak tiba-tiba itu bukan motor-motor yang spesial banget sebenarnya. Tapi walaupun begitu, ada beberapa motor yang sebenarnya memang layak mendapatkan harga gorengan seperti itu. Misalnya kayak NSR SP 250. Motor ini memiliki harga yang sangat mahal dan goib, dan menurut saya hal tersebut cukup normal. Karena selain motor ini langka, motor ini sebenarnya juga masuk dalam kelas motorsport. Kemudian ada juga Yamaha 125Z. Walaupun spesifikasi motor ini nggak begitu spesial banget, tapi kelangkaan unit motor ini membuat harga motor ini menjadi mahal. Dikabarkan sih cuma ada 500 unit motor ini di Indonesia dengan surat lengkap. Dengan angka unit yang tergolong kecil tersebut, sepertinya harga 70 jutaan untuk motor ini masih tergolong wajar. Dan jika dilihat dari contoh kedua motor tadi, sebenarnya hal yang wajar kalau motor tersebut digoreng harganya. Karena seperti prinsip ekonomi pada umumnya, jika suplainya sedikit dan demand-nya besar, harganya akan melonjak tinggi. Tapi sebenarnya ada beberapa motor yang harganya sempat digoreng juga di pasar Indonesia. Bahkan harganya sampai di luar nalar. Padahal hampir tidak ada yang spesial dari motor tersebut. Menariknya, walaupun hampir tidak ada yang spesial dari motor tersebut, namun motor tersebut sempat berhasil tergoreng. Tapi gorengannya kelamaan sampai lupa diangkat dan saat ini kondisinya udah gosong. Dan di video ini kita akan membahas 3 motor yang sempat digoreng tapi gosong. Yang pertama tentu aja ada Yamaha Mio generasi pertama. Pada tahun 2003, Yamaha resmi mengeluarkan Yamaha Mio sebagai motor matic pertama Yamaha. Pada awalnya motor ini hanya untuk pasar perempuan, tapi ketika laki-laki yang sudah jenuh bermain kopling dan mengoper gigi mencoba Yamaha Mio, laki-laki tersebut biasanya akan langsung jatuh hati dengan Yamaha Mio. Dan iya, Yamaha Mio langsung meledak di pasaran. Mau laki-laki atau perempuan, semua pengen Yamaha Mio, karena emang cukup praktis menggunakan motor matic. Karena kesuksesannya yang cukup besar tersebut, akhirnya Yamaha terus memberikan pembaharuan di Yamaha Mio sampai saat ini. Menariknya, walaupun Yamaha masih menjual Yamaha Mio sampai saat ini, Yamaha Mio generasi pertama malah sempat digoreng oleh beberapa komunitas, khususnya yang warna kuning. Yang mana beberapa waktu lalu Yamaha Mio kuning sempat dijual sampai harga 30-50 jutaan rupiah. Bahkan sampai saat ini masih ada yang jual dengan harga yang cukup mahal. Ada yang 16 juta, 19 juta, bahkan ada yang jual 45 juta. Bentar, kalau yang 45 juta mungkin wajar kali ya, karena motornya benar-benar masih seperti unit baru. Dan kalau jenis motor kayak gini, emang udah bisa masuk dalam barang koleksian aja. Oke deh, kalau yang warna kuning masih cukup mahal karena emang warna kuning cukup sedikit di pasaran. Tapi Mio warna lain di tahun yang sama yaitu 2004, kenapa juga ikut-ikutan mahal? Bahkan harganya sempat menyentuh hampir 20 juta rupiah. Apa yang membuat Mio 2004 harganya mahal? Katanya sih cuma perkara non-step, yang kedua mesinnya masih 5TL. Selebihnya ya udah sama aja kayak Mio 2006 atau 2008. Dan sayangnya harga gorengan tersebut lambat laun meredup bahkan gosong. Kita lihat harga bekas Mio 2004 atau 5TL di pasaran saat ini. Walaupun kondisinya udah nggak original 100%, tapi harga bekasnya udah dijual mulai dari 3,7 juta rupiah aja. Walaupun masih ada sih yang jual dengan harga 6-7 juta rupiah. Tapi kan pasarnya apakah ada? Kalau pasarnya nggak ada, ya lama-kelamaan harganya juga akan semakin turun terus. Iya kan? Jadi ya Mio 5TL bisa dibilang gorengan yang sudah gosong. Kemudian yang kedua tentu aja ada Yamaha RX King. Yamaha pertama kali memperkenalkan Yamaha RX King pada tahun 1983 dan terus dijual sampai tahun 2009. Menariknya, pada tahun 2005 sampai 2009 harga bekas Yamaha RX King paling cuma di sekitar 4-6 juta aja. Namun di beberapa tahun lalu, Yamaha RX King sempat kegoreng harga bekasnya, bahkan sampai ada yang jual dengan harga ratusan juta rupiah. Emang sih, yang memiliki harga sampai ratusan juta rupiah itu yang edisi khusus. Misalnya RX King SE 20 tahun anniversary yang keluar tahun 2003. Jika KM-nya masih rendah banget, bahkan nyaris baru, pasaran motor ini sekitar 150-300 juta rupiah. Kemudian ada RX King Cobra tahun 1983 sampai 1985 yang kondisinya masih original, apalagi mesinnya yang pakai kode Y1 atau Y2 dengan kode produksi 29N. Jika kondisinya masih original dan low KM, diperkirakan harga motor ini ada di angka 110-125 juta rupiah. Sekali lagi, untuk kondisi NOS atau new old stock, harga goib tersebut sebenarnya cukup wajar. Tapi yang gak wajar adalah ketika NOS sibuk digoreng, harga RX King lain juga ikutan kegoreng. Ada yang jual dengan harga 40 juta, 50 juta, atau 25 jutaan. Padahal jika dilihat dari pasaran yang ada dengan kondisi yang hampir mirip-mirip, ada yang jual dengan harga yang lebih murah. Dan rata-rata harga RX King tergantung tahun ya. Saat ini dijual mulai dari 4,5 juta rupiah aja.
Tapi ingat, semua tergantung kondisi, tapi kalau dilihat yang harga 4,5 jutaan juga kondisinya cukup bagus. Tapi ya gitu, itu cuma motor reguler aja, tanpa ada embel-embel SE atau ada part head-on. Namun seharusnya harganya emang segitu nggak sih? Coba aja lihat yang jual dengan harga puluhan juta rupiah, apakah bisa laku? Kemudian selanjutnya adalah Suzuki Satria Hio. Pada tahun 2003, ketika Suzuki masih waras, Suzuki berhasil mengeluarkan motor yang benar-benar bagus dan menarik banget untuk anak muda. Desainnya sporty, tenaganya menarik, dan berkendara dengan motor ini benar-benar spesial di masanya. Dan sayangnya motor ini juga menjadi motor Satria terakhir sebelum berganti menjadi 4 tak. Dan sayangnya, motor ini cuma dijual selama 2 tahun aja di dealer Suzuki. Alasannya bukan karena nggak laku, tapi karena kepentok regulasi. Yang bikin menarik lagi adalah semua Satria Hio di Indonesia adalah motor CBU, yang berarti kualitasnya tidak pernah diragukan. Udah unitnya sedikit, motornya CBU, apalagi warnanya yang kuning, harganya sempat kegoreng sampai ratusan juta rupiah. Dan motor ini sempat kegoreng ketika zaman Covid. Jadinya banyak orang yang mencoba restorasi motor ini untuk mengisi waktu luang. Tapi malah kegoreng. Namun, gorengan Satria Hio tidak bertahan lama, karena saat ini harga motornya udah kembali normal lagi. Kita bisa lihat di marketplace harga motor bekas ini. Motor ini dijual mulai dari harga 3 juta rupiah. Tapi untuk harga 3 juta nggak tahu juga sih itu penipuan segitiga atau bukan. Namun kalau dilihat lebih seksama, pasarannya ada di angka 6-8 juta rupiah. Dan ini masih tergolong wajar, nggak yang kegoreng habis-habisan kayak waktu Covid. Kalau nggak salah waktu Covid harga motor ini bisa tembus sampai 24 juta rupiah untuk varian apapun kecuali warna kuning. Dan bahannya ada di harga 15 juta rupiah. Dengan harga yang udah mulai normal kembali, Satria Hio sudah bebas dari gorengan. Iya kan? Jika dilihat dari ketiga motor tersebut, sebenarnya banyak faktor yang menguatkan kalau ketiga motor tersebut sebenarnya kurang layak untuk digoreng. Karena statusnya kuantitas motornya yang bisa dibilang cukup melimpah. Dan sebenarnya tidak ada yang terlalu spesial di motor-motor tersebut. Namun kita harus mengecualikan satu hal. Jika motor tersebut NOS, harganya ya udah pasti goib. Jangankan ketiga motor ini, jika ada Supra Bapak yang statusnya NOS, mungkin harganya juga bisa jadi goib. Jadi semua memang ada sebab akibatnya. Tapi intinya, jika ada satu jenis varian yang kegoreng, seharusnya unit lain tidak ikut kegoreng. Misalnya di RX-Ring atau Yamaha Mio. Ketika warna kuning kegoreng, ya warna lain yang nggak usah kegoreng. Dan jika RX-King SE kegoreng, ya ngapain RX-King lainnya juga ikut kegoreng. Iya kan? Tapi ya gimana ya? Yang ngegoreng terkadang komunitas itu juga. Jadinya gorengannya bisa kegoreng sempurna. Namun kebanyakan ya, ketika lagi asik-asik ngegoreng tapi mereka terkadang lupa kalau gorengan juga butuh diangkat, jangan sampai gosong. Karena gorengan gosong itu nggak enak. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.